hidrogen sepertinya menghilang ya Pak Paul. Oh iya nih Pak Paul menghilang. Sebentar kita tunggu. Tahu nggak ini Pak Paul kalau hilang ini? Wah ini Pak Paul ditelepon juga udah nggak nyambung nih sekarang ini. Kita tunggu sebentar. Oh, nggak ada jawaban ini. Mungkin kita lewat saja kalau begitu ya, ini sepertinya itu. Ibu Emis langsung menyampaikan saja, bisa ya? Oh, dia? bisa insya Allah Pak. Baik, mohon maaf ini nanti mungkin filenya saja yang dari Pak Paul Wijaya kita posting ya, nanti kita minta Pak Paul untuk memposting file September sore hari ini. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita nih yang akan disampaikan oleh Bu Emi Nur Laila Hamidah. Waktu kami persilakan Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu semua di sini. Terima kasih Pak Edi telah mengundang saya di sini. Jadi ini merasa terhormat ya, karena saya merupakan newbie. Kalau lihat jadi pembicara-pembicara sebelumnya sudah expert sekali. Jadi ini saya sedikit sharing atas apa yang sudah ini ya kami lakukan di riset kami gitu nggih. Jadi saya juga menyapa selamat sore Bapak Ibu semua di sini. Terima kasih untuk hadir nggih. Semoga nanti yang saya bisa sampaikan bisa mudah dipahami karena mungkin materinya ini sangat spesifik nggih Pak Edi, Bapak Ibu semua. Jadi saya harap materinya meskipun spesifik tapi tetap bisa mudah dipahami oleh Bapak Ibu sekalian gitu nggih. Saya langsung sharing materi nggih. Nggih, jadi materi kali ini yang akan saya sampaikan itu terkait produksi hidrogen dan juga deteksi hidrogen gitu ya dengan menggunakan graphene oxide membran, di mana graphene oxide ini itu berfungsi sebagai konduksi proton gitu ya, karena yang dikonduksikan pada proses produksi hidrogen dan juga deteksi hidrogen ini adalah proton. Oke, saya langsung. Jadi ini adalah tabel of content dari presentasi hari ini. Saya bagi menjadi 4. Nanti akan ada
pendahuluan gitu nggih, kemudian akan ada 2 inti materi gitu ya, atau 2 inti judul yang akan dibahas di sini. Pertama adalah untuk produksi hidrogen, dan yang kedua itu adalah untuk deteksi hidrogen, dan yang terakhir itu adalah general conclusion sama prospek dari proton conducting membran ini seperti apa. Langsung saja ke pendahuluan. Kita tahu bahwa ini ya, cadangan fosil fuel ya, ini adalah permasalahan yang kita hadapi semua. Jadi dari cadangan fosil fuel itu memang ini ya sudah menipis, dan tinggal beberapa tahun lagi gitu ya. Kalau data dari Kementerian ESDM itu ya tahun 2019 bahwa cadangan dari batu bara itu akan habis 72 tahun kemudian, di mana kalau sekarang ya 2023 ini berarti sudah sekitar 69 tahun lagi. Sedangkan untuk minyak itu diprediksikan akan habis 11 tahun. Dan natural gas itu akan habis 32 tahun. Itu berarti kalau di tahun ini itu berarti sekitar 28 tahun lagi. Nah, ini berarti menjadi PR untuk kita semua gitu nggih. Dan kita tahu bahwa untuk menanggulangi itu ya kita perlu mengembangkan renewable energy. Sedangkan menurut Prambudini ya, jadi dari hasil literaturnya dan juga dari hasil di Kementerian ESDM bahwa share dari renewable energy itu hanya mencapai 11,3% pada tahun 2020, di mana targetnya Indonesia itu share dari renewable energy terhadap primary energy ini ya, itu adalah sekitar 25%, sehingga PR-nya masih sangat panjang, dan kita perlu akselerasi gitu nih untuk mencapai ini. Nah, kita tahu di sisi lain bahwa fossil fuel itu juga menghasilkan efek lingkungan, yaitu emisi dari karbon dioksida. Sedangkan kita tahu juga bahwa renewable energy diinginkan untuk dia juga zero emission, tetapi tidak semua renewable energy itu juga menghasilkan emisi zero gitu ya. Ada beberapa renewable energy yang masih menghasilkan karbon dioksida. Sehingga mungkin kita butuh alternatif energi untuk akselerasi itu, yaitu selain renewable itu yang clean dan green gitu nih. Sehingga di sini hidrogen merupakan ini ya potensi yang menjanjikan gitu ya, potensi dari sumber energi yang menjanjikan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Kita tahu bahwa hidrogen di sini itu sangat melimpah ya, dan hidrogen juga merupakan energi pembawa masa depan gitu ya, tidak hanya listrik tapi masa depan itu mungkin nanti energi pembawanya adalah hidrogen, dan hidrogen sendiri memiliki high energy density yang tinggi. Namun di hidrogen itu kita tahu dia tidak terlihat dan juga sangat ringan. Dan oleh karena itu ya, karena dia memiliki densitas yang sangat tinggi, ketika dia ada ignition itu ya, dia mudah sekali terbakar atau bahkan meledak. Kemudian oleh Dawud gitu ya dipetakan bahwa penelitian hidrogen itu dibagi menjadi 4 faktor gitu ya, ada produksi, ada penyimpanan, kemudian ada safety gitu nih, dan juga utilisasi atau penggunaan. Nah, kemudian ini nanti kita akan fokus ke produksi dan safety gitu ya. Kenapa? Ya karena kita tahu ya kalau ini dari jurnal 2018, tapi dipetakan sejak 2011 itu hydrogen production lebih dari 90% itu ternyata masih menggunakan fossil fuel gitu ya. Nah, 4% saja yang menggunakan elektrolisis, di mana memang yang bersih gitu ya prosesnya. Selain itu dengan kekurangan dari hidrogen sendiri ya, karena dia invisible dan juga sangat ringan, sehingga ketika ada terjadi kebocoran di storage-nya, kemudian dia bocor ke lingkungan dan ada ignition di situ, maka akan terjadi ledakan, dan ini sangat berbahaya sehingga butuh yang namanya hydrogen sensor device. Nah, kemudian kita fokus ke kita lanjut ke bagian produksi gitu ya. Jadi kalau kita tahu di sini produksi hidrogen itu ada beberapa metode yang digunakan untuk memproduksi hidrogen, di mana nanti setelah produksi ini akan
simpan dan digunakan. Nah, kebanyakan yang komersial itu adalah di sini menggunakan steam reforming, di mana steam reforming di sini yang tadi ya 90% itu di sini di steam reforming. Kalau di proses steam reforming, hidrogen itu dipisahkan atau dipecah dari beberapa fosil fuel. Contohnya adalah metana gitu ya atau CH4, dan pemecahan hidrogen dari metana itu membutuhkan panas yang sangat tinggi sekali. Ada reaksi endotermik dan eksotermik yang membutuhkan panas yang tinggi, sehingga di sini juga membutuhkan fossil fuel untuk membutuhkan panas yang tinggi itu. Sedangkan ada pengembangan gitu ya, ada beberapa juga menggunakan biomass ya. Biomass biasanya hidrogen dipecah dari biomass dengan menggunakan gasifikasi dan proses-proses yang lain, atau mungkin direct splitting yang dari air gitu ya, air dipecah secara langsung dengan menggunakan panas dari solar. Nah, yang di sini yang sedang juga banyak dikembangkan itu adalah dengan elektrolisis, di mana sebenarnya elektrolisis ini sumbernya adalah dari listrik, sedangkan listrik masih sebagian besar dihasilkan oleh fossil fuel. Sedangkan yang lain untuk kedepannya gitu nih, untuk masa depannya nanti produksi hidrogen by elektrolisis ini diinginkan nanti bisa dengan menggunakan listrik dari renewable energy. Nah, sekarang kita dari proses-proses tersebut kita bisa fokus ke water electrolysis di sini ya, di mana karena proses di sini adalah proses yang clean ya jika dibandingkan dengan steam reforming, dan yang terpenting di sini water electrolysis tidak butuh temperatur yang tinggi, sehingga kedepannya ini akan lebih mudah untuk produksi hidrogen. Ada beberapa proses elektrolisis yang sudah dikembangkan, yang sudah terkomersialisasi itu adalah dengan menggunakan di sini alkaline water electrolysis. Kemudian kita tahu di proses alkalin ini dia sudah mature ya teknologinya, dan sudah terkomersialisasi. Namun dari alkalin ini, alkalin elektrolit dia liquid, sehingga dia korosif gitu ya. Liquidnya adalah korosif, dan ada kekurangan lain itu density-nya rendah gitu loh, current density-nya rendah. Kemudian dikembangkan lagi proses water electrolysis dengan menggunakan solid oxide ya. Kalau yang tadi cair, kemudian yang solid solid oxide ini elektrolitnya benar-benar padat. Dan ini masih dalam pengembangan, dan ini masih tidak masih dalam bentuk pengembangan dan belum ada secara komersial. Dan kekurangan yang solid ini kalau kita bandingkan dengan yang elektrolit pasti di bagian konduktivitasnya ya. Karena kalau solid itu konduktivitas dari ion itu akan lebih susah jika dibandingkan di air. Sehingga kita berada di tengah-tengah gitu ya, mengembangkan kok tidak bisa. Sudah kita mengembangkan di tengah-tengah ya antara solid dan antara liquid dan solid, kita mengembangkan teknologi membran. Jadi kalau di dalam membran itu dia berfungsi sebagai proton conducting ya. Jadi yang mengkonduksikan proton di sini. Ya, ini sangat penting karakteristik proton conductivity ini sangat penting untuk mengembangkan membran ini. Gitu ya. Jadi kalau mungkin di dalam fuel cell yang sudah banyak berkembang itu sekarang dikembangkan namanya PEM ya, proton exchange membrane fuel cell. Sedangkan konsep dari PEM fuel cell ini kebalikannya dari proton conducting membrane water electrolysis ini, yaitu dia juga sama-sama menggunakan membran. Kenapa gitu ya? Kalau dari proton conducting membrane di sini karena ya kalau dibandingkan ini tadi sebenarnya dia paling mudah diaplikasikan di temperatur yang rendah. Kemudian dia juga memiliki current density yang tinggi, kemudian gas permeability yang rendah, kemudian dia pure ya, high degree of purity, dan juga lebih safe karena dia dioperasikan pada temperatur yang rendah. Bahkan untuk proton connecting membrane ini jika dibandingkan dengan alkalin gitu ya, dia bahkan bisa dioperasikan di temperatur ruangan gitu nggih. Nah, selain itu proton conducting membrane di sini juga berfungsi atau mempunyai potensi dalam proses deteksi hidrogen gitu ya. Karena dengan menggunakan proton conducting membrane ini sensor hidrogen itu bisa disimpelkan gitu ya. Kemudian lebih murah ya, dan lebih simpel, dan juga dia karena memiliki proton conductivity tinggi sehingga sensing propertinya juga bagus. Sehingga kalau di sini ya proton conductor ini itu sangat menjanjikan untuk
apakah dia digunakan sebagai produksi hidrogen ataukah juga sebagai sensor atau bahkan mungkin digunakan untuk ini device-device elektrokimia yang lain gitu nggih. Sedangkan kita tahu secara komersial ya proton konduktor ini yang paling banyak dipakai itu adalah Nafion. Nah, kita tahu Nafion di sini ya, dia low power consumption, kemudian dia komersial ya, yang paling banyak di komersial dan digunakan teknologinya, dan Nafion ini memiliki proton konduktivitas yang sangat tinggi. Namun ada beberapa kekurangan, kalau di temperatur yang tinggi Nafion ini konduktivitinya turun, dan kekurangan yang paling umum yang dimiliki Nafion di sini itu adalah karena dia toksik dan mahal. Sehingga kita perlu mengembangkan alternatif material untuk digunakan pada proton conducting membran untuk produksi atau deteksi hidrogen ini. Ya, kalau di sini kita kembangkan gitu ya, kita propose ya graphene oxide. Kenapa? Karena graphene oxide di sini dia ini ya, dia bentuk dari oksidasi dari grafit ya. Kalau grafit dioksidasi menjadi graphite oxide, kemudian dia dieksfoliasi menjadi graphene oxide. Nah, di sini graphene oxide itu karena ada proses oksidasi tadi, dia memiliki oksigen fungsional group yang banyak gitu ya. Di sini ada epoxide, kemudian ada hidroksil, ada karbonil dan juga karboksil. Nah, hidrogen oksigen fungsional group ini yang menjadikan dia mempunyai interlayer spacing yang lebar antara satu layer dengan layer yang lain. Nah, interlayer spacing ini itu bisa digunakan sebagai media untuk proton bisa melompat-lompat. Sehingga ketika proton itu bisa melompat, maka dia akan memiliki proton konduktivitas yang tinggi. Dan graphene oxide ini juga memungkinkan untuk terjadi proses ikatan hidrogen dengan material lain, sehingga mungkin dia akan sangat mudah jika digabungkan dengan material-material yang lain. Nah, karena itu maka beberapa keunggulan dari graphene oxide ini itu adalah proton konduktivitas yang tinggi, kemudian dibandingkan dengan yang Nafion tadi, graphene oxide dia bisa disintesis dari grafit ya, yang dia murah dan juga melimpah. Selanjutnya dia lebih ramah lingkungan ya, lebih ramah jika dibandingkan dengan Nafion. Dan karena dia memiliki proton konduktivitas yang tinggi, sehingga dia juga memiliki sensing ability yang juga bagus. Namun ada beberapa kekurangan di graphene oxide ini, yaitu dia akan turun konduktivitasnya di temperatur tinggi, dan sebenarnya ini juga menjadi kelemahan Nafion tadi. Kelemahannya juga ada di graphene oxide karena dia lemah terhadap temperatur, sehingga oksigen fungsional grupnya itu akan tereduksi dan proton konduktivitasnya itu akan turun. Sehingga dia juga di sini chemical dan thermal stability-nya juga jelek ketika di temperatur tinggi. Dan oleh karena itu dia juga akan mengurangi respon terhadap sensing pada temperatur tinggi. Oleh karena itu kita perlu menggunakan material lain yang bisa digabungkan dengan graphene oxide untuk menanggulangi beberapa permasalahan ini. Nah, kalau kita tahu bahwa di beberapa oksigen fungsional group di GO itu memudahkan dia untuk berinteraksi dengan beberapa material-material lain, ya. Interaksi itu bisa berupa hydrogen bonding, kemudian bisa juga berupa electrostatic force, kemudian ada hydrophilic interaction dan polar-polar interaction. Nah, dari beberapa interaksi ini sehingga kita juga bisa mengembangkan GO pada beberapa aplikasi, ya. Di beberapa aplikasi GO ini tadi ya sempat disebutkan ada kekurangan gitu ya. Kalau di temperatur tinggi, oksigen fungsional grupnya dia akan hilang, sehingga dia akan proton konduktivitasnya akan turun. Di sisi lain gitu ya, ada beberapa aplikasi graphene oxide membran ya yang tadi ada di fuel cell misal atau produksi hidrogen, itu kebanyakan itu adalah medianya ada beberapa yang ini ya ada water molecule atau yang dia moist gitu ya. Atau sehingga kalau yang tadi kita lihat ada karboksil di sini ketika dia mengalami problem di aqueous media, si karboksil ini dia itu akan mengalami negatively charge gitu ya. Sehingga ketika dia negatively charge, kemudian dia bergabung dengan karboksil yang lain,
dan akan terjadi electrostatic force ya. Electrostatic force ini membuat dia ini terjadi ikatan hidrogen antara karboksil dengan karboksil yang lain, sehingga membran pada grafin oksida ini akan terpecah atau hancur gitu ya. Nah, ini adalah problem-problem yang dialami oleh grafin oksida membran, sehingga kita mengembangkan gimana caranya si grafin oksida membran itu bisa stabil pada temperatur tinggi dan juga digunakan pada aqueous media gitu ya. Di sini yang terpenting bagaimana caranya kita membuat interlayer spacing ini bagus ya, apalagi kalau dia bisa ditingkatkan sehingga proton hopping site-nya juga akan semakin bagus dan proton konduktivitasnya juga akan semakin bagus. Oleh karena itu di sini kita mempropos ya untuk mengembangkan teknologi proton conducting membran dengan grafin oxide ini, kita menggabungkan si grafin oksida ini dengan beberapa material ya. Contohnya itu adalah dengan menggunakan katayon ya. Katayon ini bisa diambil dari garam dan atau material-material yang lain. Kalau di sini kita mengembangkan dengan menggunakan silk fibroin. Ya. Dengan begitu ya, kalau kita kembangkan, kita mempropos ini ya mekanismenya kalau katayon itu bisa digabungkan dengan layer-layer di grafin oxide, dia akan memperlebar interlayernya. Kemudian dia juga akan membuat porosity yang semakin bagus ya. Kalau porosity-nya bagus, interlayernya bagus, sehingga proton ini mudah untuk bergerak. Itulah kenapa dia bisa meningkatkan konduktivitas proton ya, either di room temperatur bahkan di temperatur yang tinggi, bahkan mungkin dia bisa nantinya bisa dikomparasi dengan nafion tadi. Oke, sehingga kita ketahui di sini membran grafin oksida dengan menggunakan katayon dan silk fibroin itu bisa diaplikasikan pada produksi hidrogen dan juga deteksi hidrogen. Oke, kemudian kita masuk ke materi yang kedua ya. Materi yang pertama ya. Jadi kita menggunakan katayon. Kalau di sini kita mengembangkan sirium dengan menggunakan sirium ya untuk meningkatkan proton konduktivitas pada grafin oxide sehingga dia bisa memproduksi hidrogen dengan baik. Ya. Kita ketahui di sini ya kalau prosesnya memproduksi hidrogen dengan menggunakan water electrolysis ya. Dengan proses ini water electrolysis dengan menggunakan proton conducting geomembran itu bisa mengenerate ini ya hidrogen yang pure dari air, tidak ada side effect-nya. Kemudian kita tahu tadi ya bahwa proses water electrolysis ini no hidrokarbon atau carbon dioxide emission sehingga dia sangat ramah terhadap lingkungan. Selanjutnya ya hidrogen di sini dengan menggunakan proton conducting membran dia mudah sekali dipisah dari air gitu ya. Jadi hidrogen ini dipisah dari air kemudian berubah menjadi proton. Si proton ini dikonduksikan melalui grafin oxide sehingga dia nanti ketika melalui membran dia akan tereduksi menjadi hidrogennya. Inilah bagaimana si hidrogen itu bisa diproduksi dengan menggunakan device ini. Selanjutnya ya kita mengembangkan grafin oxide selain dari tadi digabungkan dengan katayon, kita juga mengembangkan bagaimana mensintesis grafin oksida-nya. Jadi kalau umumnya itu ya grafin oksida itu kebanyakan disintesis dengan menggunakan Hammer method, di mana membutuhkan oksidan. Di sini ada ini ya H2SO4, kemudian ada sodium nitrate, ada KMnO4 dan air. Lah, H2SO4 dan sodium nitrate ini itu termasuk yang toksik ya. Tapi proses Hammer ini memang mudah untuk mensintesis GO dan sangat populer ya. Tapi yang ini tadi ya H2SO4 dan sodium nitrate itu toksik ya dan dia merupakan eksplosif oksidan. Untuk prosesnya dia lumayan lama ya, kalau kita pakai Hammer itu sekitar 3-4 hari. Kemudian washing-nya sebenarnya yang membuat dia prosesnya lama. Kemudian kita kembangkan dalam proses ya ada Tour method ya. Jadi kalau Tour method itu dia lebih ramah dibandingkan dengan Hammer. Kalau Tour method di sini kita menggunakan ini ya H3PO4 dan juga untuk menggantikan H2SO4 dan sodium nitrate ini sebagai oksidannya. Nah, sehingga dia lebih lebih green ya, lebih ramah jika dibandingkan dengan Hammer dan karena prosesnya ini ya kita juga memperbesar
ini komposisi dari KMnO4 sehingga oxidation state-nya itu akan meningkat dengan menggunakan Thor method. Kalau oxidation-nya meningkat ya, kalau kita lihat di sini ya prosesnya ya, oxidation proses ini yang membuat layer-layer ini semakin lebar gitu ya. Kalau layernya lebar tadi ya kita sempat bahas di sebelumnya bahwa interlayer spacing ini adalah key karakteristik yang sangat penting gitu ya dalam proses produksi hidrogen ini di dalam membrannya. Sehingga untuk meningkatkan oxidation state juga akan meningkatkan interlayer spacing di sini. Kemudian ya meningkatkan interlayer dan modified di sini kita menggunakan prekursor yang berbeda. Jadi sebelumnya itu adalah menggunakan grafit saja, tapi di sini kita menggunakan expanded graphite ya. Jadi kalau menggunakan expanded graphite itu prosesnya lebih cepat gitu ya. Proses dia ini ya teroksidasi, kemudian dia juga interlayernya semakin lebar ini. Kita oke. Kemudian ya tadi beberapa kali sampai saya bahas ya bahwa sebagai proton conducting membran itu stabilitas di aqueous media untuk graphene oxide ini memang mengalami ini ya permasalahan tadi bahwa karboksil di sini itu dia akan negatively charge di on hydration ya, sehingga dia akan mengalami hydrogen bonding antara karboksil dan ini layer-layernya ini akan terpisah gitu ya, dan lama-lama akan terputus dan hancur membrannya. Ya, itu karena mengalami elektrolitasi repulsif tadi. Sedangkan di sisi yang lain ya, pada saat ini oksigen functional group-nya di temperatur yang tinggi, itu oksigen functional group akan tereduksi. Sehingga kalau kita lihat di sini interlayer-nya akan berkurang gitu ya. Berkurangnya interlayer ini akan mempersulit proton untuk bergerak sehingga proton konduktivitasnya akan turun. Ya, sehingga kita perlu ini ya menggunakan si kation tadi untuk either dia menjadi close linker dan juga interkalasi di interlayernya. Jadi dia bisa menanggulangi dua permasalahan ini. Ya. Jadi prosesnya gitu ya. Jadi kenapa kok dia bisa meningkatkan konduktivitas dan bisa memperlebar layer gitu ya. Jadi kalau kita gabungkan si kation itu dengan graphene oxide, ini kalau tadi kita sempat menyinggung di graphene oxide ada yang namanya epoxide ya. Ini adalah epoxide di graphene oxide. Dengan adanya kation dengan proses Lewis acid di sini si epoxide itu akan terbuka melalui proses ring opening. Nah, proses ring opening di sini ya si epoxide dia akan menjadi alkoxide. Ya, alkoxide ini yang membuat apa ini namanya lebih lebar gitu ya interlayer dari si graphene oxide itu. Ya. Ya ini ya proses ini ya. Kemudian trivalen kation bahkan mungkin tetravalen ya. Jadi kita kembangkan dengan beberapa jenis kation sebenarnya, tapi di sini yang paling bagus itu adalah menggunakan sirium. Sirium ada yang trivalen dan juga tetravalen. Nah, di sini akan ini ya akan mengikat si karboksil group sehingga dia tidak akan hancur ketika dia digunakan di aqueous media. Dan selain itu dia juga akan meningkatkan proton conductivity sehingga apalagi di temperatur tinggi nanti produksi hidrogen di temperatur tinggi juga akan bisa dilakukan. Ya, jadi ini adalah proses bagaimana tadi sempat disinggung mengenai proses sintesisnya si graphene oxide ya, ada Hammer method, ada Thor method, kemudian dari hasil sintesis tadi ini akan ini ya menjadi GO solution dan kita mix dengan garam ya sebenarnya. Kita ambil kationnya ini dari garam ya. Kita mix dengan kation, kemudian dicampur menjadi modified graphene oxide suspension. Selanjutnya kita jadikan membran dengan menggunakan vacuum filtration method. Ya, ini adalah hasil membrannya. Dari hasil membran kemudian akan dikarakterisasi dengan beberapa karakterisasi, ada XRD, FTIR, XPS juga, dan EAS untuk menghitung proton conductivity-nya. Selain itu, si graphene oxide membran itu nanti akan kita aplikasikan pada proses di sini ya, ada concentration cell measurement. Jadi proses di sini ada GO membran, di mana GO membran kita buat sel, kita drop cache dengan elektrokatalis di sini. Seperti kita ketahui ya, komersial elektrokatalis yang sering dipakai itu adalah platinum karbon. Nah, di elektrokatalis ini kemudian kita masukkan dalam sel yang kita beri partial pressure gitu ya.
kita alirkan gas argon, kemudian memberikan partial pressure yang berbeda-beda gitu ya. Nah, gas argon yang berisi hidrogen. Yang satu kita ubah konsentrasi dari hidrogen dari 1 sampai 5%, yang satunya itu adalah tetap 5%. Sehingga ketika dia mengalami perubahan konsentrasi gitu ya, karena dia adalah konsentrasi cell measurement, dari perubahan konsentrasi yang bagus tersebut, respon yang bagus, maka kita bisa menyimpulkan bahwa si apa ini namanya, graphene oxide membran ini sebagai proton konduktor yang bagus gitu ya. Selanjutnya ketika dia sudah menjadi proton konduktor yang bagus, kita aplikasikan pada proses water electrolysis di sini. Kita juga menggunakan sel yang hampir sama gitu ya, tapi metodenya agak berbeda. Kalau di sini biasanya kita pakai PTC, kita kembangkan elektrokatalisnya dengan menggunakan iridium oxide ya. Kemudian di sini kita gabungkan, kita beri water molecule ya, water molecule di anodanya, kemudian si water molecule nanti akan memecah gitu ya, karena dia melewati elektrokatalis di sini, si oksigen itu akan terpisah, kemudian hidrogennya dia akan teroksidasi menjadi proton. Nah, proton ini akan melalui membran. Setelah itu di katoda si membran, si proton ini akan kembali gitu ya, akan bergabung dengan elektron terreduksi menjadi hidrogen gas. Nah, hidrogen gas ini yang akan didetek oleh gas chromatography untuk mengecek seberapa bagus dia memproduksi hidrogen dari air yang kita salurkan tadi. Ya, ini hasil karakterisasinya ya, mungkin saya tidak membahas secara detail gitu ya hasil karakterisasi. Intinya di sini kita mengembangkan metode tadi ya, metode H ini adalah Hammer, T ini adalah Tour, kemudian kita juga menginterkalasi si kation tadi ya, bahwa ini adalah peak dari GO di sekitar 10 derajat di XRD, kemudian si Tour ini dia bergeser ke arah yang sedikit lebih kiri, itu menandakan bahwa interlayer spacing-nya itu akan bagus ya. Jadi semakin ke kiri peak shift-nya gitu ya, itu akan menandakan interlayernya semakin besar. Nah, kemudian ya berarti Tour ini mengindikasikan tadi proses oksidasinya akan semakin bagus gitu ya. Kemudian ketika kita gabungkan dengan sirium ini, si graphene oxide-nya, peak dari graphene oxide semakin ke kiri, itu tandanya interlayernya juga semakin tinggi. Kenapa kok interlayernya semakin tinggi? Dibuktikan dengan menggunakan FTIR di sini, bahwa ya kalau di sini banyak ya ada karbonil di sini, karboksil, kemudian ada karbonil, ada epoxide, dan juga di sini epoxide ya, epoxide yang CO dan COC. Nah, si epoxide ini, si COC ini kalau dibandingkan dengan yang Hammer dan Tour, kalau Hammer dan Tour tidak ada signifikan yang perbedaan gitu ya, kalau ditambahkan sirium ini berubah. Ya, si epoxide ini berkurang, kemudian yang untuk alkoxide ya, CO di sini adalah sebenarnya COH ya, CO untuk alkoxide ini bertambah gitu ya, yaitu tadi yang proses ring opening tadi, ini dibuktikan dengan menggunakan si FTIR ya, sehingga karena adanya ring opening, maka interlayer space-nya dia akan semakin lebar, gitu ya. Ya, kemudian di sini kemudian kita buktikan kita buktikan lebih dalam dengan menggunakan XPS ya. Tadi saya sempat berbicara kalau dengan menggunakan sirium tadi si epoxide itu akan menurun ya. Jadi kalau di XPS ini kita juga bisa mendeteksi oksigen functional group pada graphene oxide dan bisa mengkuantifikasinya ya. Kalau di FTIR tadi kita tidak bisa mengkuantifikasi, tapi di XPS ini kita bisa mengkuantifikasi. Kalau kita lihat di sini untuk link yang epoxide itu dia lumayan signifikan ya turunnya ya dari sekitar 50 ke 40-an gitu ya. Nah, berkurangnya epoxide ya kalau kita lihat di sini ya grafik yang hijau ya, ini adalah epoxide itu semakin menurun dengan pertambahan sirium. Kemudian berkurangnya epoxide ini ditandai dengan bertambahnya si alkoxide ini ya. Ini alkoxide-nya meningkat gitu ya. Meningkatnya alkoxide ini juga diiringi dengan bertambahnya karboksil. Nah, nanti propose mekanismenya akan kita kita tunjukkan. Ya. Ya. Jadi
Ya, jadi di sini ya, tadi sempat saya singgung gitu, penurunan epokset ini diiringi dengan penambahan alkokset ya. Alkokset ada di sekitar yang warna pink ini ya. Jadi kalau yang ini tidak ada, kemudian ini alkoksetnya dia meningkat dan diiringi dengan pertambahan si karboksil ini. Ya, prosesnya itu adalah seperti ini ya, propose mekanismenya kenapa kok si epokset tadi itu bisa meningkat dan alkoxide dan juga karboksilnya juga meningkat. Jadi tadi ya si cerium 4 plus tadi itu dia menjadi cerium hydroxide di sini ya, cerium OH CeOH ini, cerium hydroxide ini, kemudian si cerium hydroxide ini itu akan attach di di ini ya, di epoxide ya. Jadi sebenarnya ini apa namanya si epoxide dia berinteraksi dulu dengan proton ya, kemudian di sini menjadi OH ya, kemudian di-attach oleh cerium hydroxide, kemudian dia akan terlepas dan terbuka menjadi ring opening tadi. Nah, ring opening tadi menjadi OH. Kemudian si cerium hydroxide di sini akan attach di sini ya, di CC bond cleavage di sini membuka menjadi OH, kemudian si cerium 3+ menjadi cerium 4+ kembali lagi. Kemudian proses ini ada dua proses, yang satu kedua, kemudian proses yang ketiga si cerium 4 plus tadi yang dari sini ya, itu attach kembali si COH ya. Di sini ada COH, kemudian di-attach lagi oleh si cerium, kemudian dia akan terbuka kembali dari OH menjadi karboksil di sini. Nah, pembukanya karboksil ini dia akan membuka menjadi porosity di sini ya. Jadi ini menjadi layer dari CO ini menjadi lebih poros. Nah, porosity ini itu digunakan untuk si hidrogen tadi mudah untuk melompat-lompat antara layer satu dengan layer yang lain, gitu ya. Nah, kemudian ya ini hasil porosity-nya juga kita buktikan dengan ini ya menggunakan BET gitu ya, BET dan juga Raman. Ya di sini porosity-nya dia akan meningkat seiring penambahan cerium. Ya. Ini untuk morfologinya mungkin akan saya skip ya. Kemudian kita buktikan si grafin oxide tadi ya dengan menggunakan cerium tadi kita buktikan di aqueous media ya. Kita celupkan dia di air gitu ya. Ketika kita celupkan di air, ini yang Hammer method, ini yang Tour method tanpa cerium ya. Kita amati gitu 0 menit masih aman, kemudian 30 menit si tanpa cerium dia mulai ini ya, kita lihat ya, dia mulai melebur gitu ya, disintegrate atau terpisah ininya membrannya. Sedangkan kalau cerium kita cek dia tidak terjadi apapun. Bahkan kalau kita lihat di sini sampai ke hari 24 ya si grafin dengan menggunakan hammer dia hancur, sama juga Tourmaline juga sudah hancur juga, tapi ketika kita menggunakan cerium dia masih sangat utuh gitu ya. Jadi tadi kita buktikan bahwa si karboksil ini tadi ya, karboksil ini dia bisa mengikat antar layernya. Ya, si cerium tadi bisa mengikat antar layernya sehingga meskipun mencegah si karboksil tadi terjadi elektrostatik repulsif tadi. Ya, sehingga dari sini kita juga membuktikan selain ini ya, selain stability di air water dia bagus. Nah, di sini kita melakukan ini ya, uji EAS ya dengan menggunakan electrochemical impedance spectroscopy, kita hitung proton conductivity-nya dari situ, kemudian kita cek ya kalau di sini di beberapa temperatur yang berbeda, kalau kita bandingkan ini ya, yang warna hitam ini yang hammer, kemudian merah ini yang Tour, yang warna hijau ini itu Tour yang menggunakan cerium, yang warna biru ini adalah Tour yang hammer yang menggunakan cerium. Kita lihat dua-duanya apakah itu hammer dan Tour, dia dua-duanya bisa meningkatkan proton konduktivitas. Kenapa? Yaitu tadi sudah kita bahas di slide-slide yang sebelumnya. Nah, ini bukti yang lebih ini lagi ya, kenapa kok si grafin oxide tadi bisa meningkatkan proton konduktivitas dan bahkan mungkin dia kalau di sini ini ya penurunan proton konduktivitas di temperatur tinggi ini tidak signifikan jika kita bandingkan dengan yang tanpa cerium, apalagi untuk yang hammer ini ya. Kalau kita lihat di sini ya uji termalnya dengan menggunakan thermographic analysis gitu ya. Kalau kita lihat di TGA ini hasil TGA ini adalah weight loss ya. Jadi hasil weight loss ini ya yang warna biru tadi dengan menggunakan cerium,
hammer, yang hijau ini adalah cerium Tour, kemudian merah ini adalah Tour tanpa cerium, hitam adalah hammer tanpa cerium. Kita lihat ya, pada temperatur di 100 derajat ini si weight loss-nya gitu ya, si hammer itu ini ya, weight loss-nya sangat banyak. Mungkin di sini sekitar 17% gitu ya. Kita bandingkan dengan yang Tour, ini weight loss-nya mungkin sekitar 11%. Nah, dengan menggunakan cerium, weight loss-nya ini dia berkurang. Weight loss ini berhubungan dengan apa gitu ya? Weight loss ini itu berhubungan dengan ini ya, decrease in interlayer ini itu berhubungan dengan ini ya, hilangnya oksigen functional group itu tadi gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, dengan menggunakan cerium, oksigen functional group-nya yang hilang itu akan berkurang. Nah, ini ditunjukkan dengan tes gitu ya, tes XRD hasil membran itu di temperatur tinggi gitu ya. Kalau kita lihat di sini penurunannya gitu ya, penurunan interlayer, kalau yang untuk COH dia 15%, kemudian tanpa cerium 15-12%, sedangkan untuk yang cerium itu hanya sekitar 7-6%. Sehingga kita bisa memaintain proton conductivity di temperatur tinggi tadi. Ya. Oke. Nah, ini adalah mekanisme bagaimana proton konduktivitasnya itu bisa meningkat gitu ya. Jadi kalau ini adalah yang tanpa cerium gitu ya. Si proton itu dia akan berkonduksi atau melewati si membran itu dengan proses proton hopping atau proton yang melompat-lompat. Lompatnya dengan media apa? Jadi kalau kita lihat di sini, proton itu melompat dengan melalui water molecule di sini ya. Jadi karena adanya interlayer tadi, dia bisa menyerap water molecule di dalam membran. Water molecule ini digunakan untuk proton melompat-lompat gitu ya. Nah, sedangkan ketika kita tambahkan cerium tadi, ya si epoxide ini dia berubah menjadi alkoxide, sehingga dia bisa attach water molecule lebih banyak. Ya, karena ada water molecule yang lebih banyak jika dibandingkan dengan yang tanpa cerium, si proton konduktivitasnya ini dia melompatnya lebih ini ya, lebih banyak, lebih tinggi gitu ya, lebih mudah, lebih tinggi, lebih fleksibel, sehingga proton konduktivitasnya itu bisa lebih tinggi. Ya, kemudian kita aplikasikan si graphene oxide tadi di proses sel water electrolysis tadi ya. Ini adalah hasilnya ya. Jadi kita bandingkan tadi yang dengan menggunakan cerium yang warna hijau dan biru, ini dia hampir mendekati theoretical value ya. Jadi ini hasil hydrogen evolution-nya juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang Tour atau tanpa cerium tadi. Ya. Jadi di sini dia hydrogen evolution-nya dia lebih tinggi hasilnya, kemudian dia mendekati theoretical value, sehingga kalau mendekati theoretical value efisiensinya akan mendekati 100 gitu ya, meskipun dia tidak 100%. Bahkan kita juga menggunakan si membran ini di beberapa temperatur yang berbeda ya, karena kita juga sempat tes yang tanpa cerium gitu ya, yang di sebelumnya yang tanpa cerium itu dia di temperatur 40 dia tidak bisa memproduksi hidrogen dengan bagus. Nah, setelah dengan menggunakan cerium tadi kita masih bisa memproduksi hidrogen bahkan di 60 derajat gitu ya. Sehingga modified CO membran dengan menggunakan cerium ini itu sangat menjanjikan, bahkan dia bisa digunakan untuk pengganti sinavion pada room temperatur. Oke, ya jadi ini untuk yang hasil cerium tadi ya. Untuk yang materi pertama gitu nggih. Jadi tadi proton konduktivitas dan juga stabilitasnya dengan menggunakan cerium terimprove signifikan ya. Dan juga si cerium tadi mengubah si epoxide menjadi alkohol, menjadi aldehyde, dan akhirnya akan juga menjadi karboksil, sehingga tadi lebih poros, proton conductivity-nya juga semakin bagus. Selain itu ini ya, dia juga bisa menghasilkan hidrogen dan bisa digunakan untuk pengganti nafion di room temperatur dan juga 40 derajat Celcius. Selanjutnya adalah materi terkait hydrogen detection. Tadi kalau yang sebelumnya kita menggunakan cerium, kalau yang di sini si hydrogen detection, untuk hydrogen detection graphene oxide digabung dengan yang namanya silk fibroin gitu ya. Kenapa kok silk fibroin gitu ya? Jadi di sini berbicara terkait safety tadi ya, bahwa hidrogen itu dia tidak berwarna dan dia mudah sekali terbakar ya, sehingga butuh safety. Selama ini hydrogen sensor
itu menggunakan IR spektroskopi, UV spektroskopi, menggunakan GC column, yang mana ini prosesnya complicated dan juga mahal ya. Karena prosesnya complicated sehingga untuk bisa mengoperasikan itu adalah sang ekspor gitu ya. Sehingga kita perlu membuat sensor itu lebih simpel gitu ya. Nah, meskipun ini tadi ya komplit tapi complicated, tapi sensor ini ya, jenis-jenis sensor ini ada IR spektroskopi, UV spektroskopi, itu dia memiliki good respon, tapi yaitu tadi dia size-nya sangat besar, dia mahal dan juga complicated, dan yang bisa mengoperasikan itu adalah sun export. Sehingga kita butuh membuat sensor itu lebih simpel ya. Jadi yang simpel tadi dengan menggunakan proton conducting membran ya, kita masih menggunakan graphene oxide, juga bisa digunakan di deteksi hidrogen di sini, dan prinsipnya adalah menggunakan mix potensial ini ya. Jadi ini adalah proses mix potensial proton conductor sensor ya. Jadi kenapa kok dia dinamakan mix potensial gitu ya? Kalau kita ini prosesnya ya, jadi hidrogen yang biasanya dicampur dengan udara itu nanti kita introduksikan atau kita kita berikan gitu ya di ada yang namanya sensing electrode di sini. Nah, sensing electrode di sini itu dia terjadi dua reaksi. Reaksi secara anodik dan juga reaksi secara katodik. Reaksi anodiknya di sini hidrogen diubah menjadi proton ya. Kemudian proton dan elektron. Elektronnya ini nanti dihubungkan dengan elektrometer. Kemudian katodik reaction-nya karena dia dicampur dengan udara ya. Si udara ini ya juga digabungkan dengan proton ya, kemudian juga dengan elektron dia akan menghasilkan H2O ya. Ya, proton ini juga menjadi key property ya. Jadi proton conducting membran ini juga menjadi key property bagaimana dia bisa mengkonduktivitaskan proton gitu ya. Kalau dia bisa mengkonduktivitaskan proton, dia juga bisa men-sense hidrogen yang ada di sini. Karena nanti kan dari sensing electrode, kemudian ada reference electrode, ya reference electrode ini yang nanti dia ngecek apakah ada hidrogen atau tidak. Nah, di mix potential type ini maksudnya adalah karena ada dua di sini reaksi anodik dan reaksi katodik yang terjadi secara bersamaan di sensing electrode, dan nilai mix potensial itu arus dari reaksi anodik dan arus dari reaksi katodik itu harus seimbang gitu ya. Ketika kita mengubah-ubah konsentrasi hidrogen, itu arus dua-duanya ini juga berubah dan seimbang. Lah, dan dengan proses mix potensial ini dan perubahan hydrogen concentration, dan di sini juga akan terdeteksi hidrogen, maka kita bisa menggunakan ini sebagai sensor gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa pengembangan gitu ya. Kalau di sini kita mengembangkan proton conductor sensor ini dengan solid electrode geosensor. Jadi ya intinya hampir sama dengan yang seperti sebelumnya di hydrogen production gitu ya. Dan yang penting di sini ya, kalau dibandingkan dengan pendahulunya di sini itu dia murah ya, non toksik, dan yang terpenting dia simple dan bisa dioperasikan pada room temperatur dan juga pada humiditas yang rendah. Nah, sama ya. Jadi kalau yang geosensor di sini itu dia mengalami permasalahan di high temperature seperti yang sebelumnya. Nah, kalau di sini untuk menanggulangi permasalahan di high temperature, kita gabungkan dengan yang namanya silk fibroin ya. Jadi kalau silk fibroin ini dia mengandung amino asid ya, sehingga dia mengandung gugus H yang banyak ya, sehingga akan terjadi hydrogen bonding antara GO dan juga amino asid. Hydrogen bonding ini yang membuat dia menjadi kekuatan mekaniknya itu akan semakin bagus ya. Jadi karena di sensor ini butuh kekuatan mekanik yang bagus. Nah, ada beberapa yang sudah mengembangkan gitu ya antara GO dengan silk fibroin gitu ya. Kalau di sini dia gabungkan gitu ya, si Hu et al menggabungkan GO dengan SF, dan dia menghasilkan ini ya membran yang sangat robust. Kemudian yang selanjutnya itu si Wang itu juga ngecek ketahanan si GOSF ini ya dengan via dengan proses annealing di sini. Cuma dari proses yang dua ini masih jarang sekali yang menggunakan graphene oxide dengan silk fibroin ini pada
pada hydrogen sensor. Dan juga ada beberapa kekurangan di high temperature tadi gitu ya. Kita gabungkan si silver fibroin ini dengan proses sulfonation gitu ya. Kita attach sulfonic group di sini dengan proses sulfonation ya, sehingga dia akan meningkatkan ini ya water absorbing capacity dan juga meningkatkan proton conductivity di temperatur yang tinggi. Sehingga diinginkan nanti dengan menggunakan silver fibroin itu proton konduktivitasnya itu akan meningkat, juga stabilitasnya meningkat, dan dia bisa dioperasikan untuk temperatur tinggi pada hydrogen sensing device. Nah, ini proses kita membuat silver fibroin ya. Jadi kita membuat larutan silk ini dari ini ya kepompongnya ular gitu ya. Jadi kepompongnya ular, kemudian kita campur dengan ada beberapa material di sini, kemudian ada beberapa proses gitu ya. Saya ini dengan singkat sehingga kita mendapatkan cairan silk fibroin ini. Kemudian dari silk fibroin kita proses sulfonation gitu ya. Kita introduce sulfonic group pada silk fibroin, sehingga kita menghasilkan SSF di sini. Prosesnya hampir sama dengan menggunakan katayon tadi ya, jadi kita mix gitu ya antara GO dan SSF, kemudian menjadi GO SSF solution, dan kita menggunakan vacuum filtration, dan hasil membrannya agak sedikit berbeda dengan yang menggunakan katayon tadi. Kalau graphene oxide biasanya sangat hitam pekat gitu ya, kalau dengan menggunakan silk fibroin dia fleksibel seperti ini, bahkan dia ditekuk-tekuk dia tidak patah gitu ya. Nah, ini mechanical strength-nya juga bagus gitu ya untuk yang menggunakan silk fibroin ini. Nah, kemudian si membran tadi ya, membran dengan GOSSF atau GO membran itu kita gunakan di sensing device ya. Tadi ada di sini ada hidrogen yang dicampur dengan bisa dicampur dengan udara atau mungkin kita campur dengan gas argon di sini ya. Kemudian kita introduce ke anodanya gitu ya. Ada anoda tadi terjadi anodik dan cathodic reaction gitu ya. Kemudian di sini di katoda hidrogen akan didetek. Ya, ini lebih jelasnya ya, lebih detailnya. Sensing elektrotnya ada di sini, reference elektrotnya ada di sini. Kemudian di sini ada gas tube, ada spring gitu ya. Spring ini adalah untuk membuat CO membran ini tersil dengan baik gitu ya, sehingga tidak ada udara-udara lain yang tidak diinginkan masuk. Nah, kemudian hidrogen yang bisa dideteksi di sini nanti itu kita sambungkan dengan yang elektrometer di sini. Selain hidrogen, kita juga mengecek gitu ya, graphene oxide itu ternyata dia juga bisa digunakan untuk sensing gas-gas yang lain ya, bahkan karbon monoksida, kemudian juga etanol, kemudian dan jenis-jenis gas yang lain ya. Jadi yang tadi ini hasil selnya ini ya, ada sensing electrode, reference electrode, kemudian ini kita hubungkan dengan elektrometer, dan di sini kita hubungkan ya, yang atas ini adalah kita introduce beberapa gas tadi ya, yang bawah ini kita kasihkan ke bubbler ya. Jadi ini adalah device untuk gas detection-nya ya. Jadi prosesnya tadi adalah menggunakan mix potensial teori ya. Jadi mix potensial itu karena terjadi anodik dan cathodic reaction yang bersamaan pada sensing electrode gitu ya. Sedangkan di reference electrode itu terjadi reaksi equilibrium, reaksi setimbang. Nah, proses anodic reaction di sini ya kita tunjukkan pada IV curve di sini ya. Jadi kalau ini adalah kurva untuk anodik pada hidrogen, dan ini adalah kurva untuk katodik pada oksigen. Nah, nanti ketika kita mengubah konsentrasi dari hidrogen yang kita lewatkan di sensing electrode ini ya, maka arus ini akan berubah-ubah. Di mana arus ini ketika arus anodik berubah, maka arus katodik berubah dan dia equal nilainya. Nah, nilai yang sama ini kita menyatakan sebagai mix potential teori ya. Jadi current-nya itu ini ya, the net current at mix potential is 0 ya. Jadi dengan perubahan ini perubahan konsentrasi, arusnya berubah, dia terjadi arus dan katodik, anodik dan katodik reaction sama, maka kita bisa mendetek hidrogen atau mungkin gas-gas yang lain, tergantung dari proses yang ada di sini. Ya, jadi ini karakterisasi ya, tadi mungkin ini saya jelaskan sangat singkat saja ya, sama intinya kita membuat si
oksigen functional group pada GO tadi ini ya, si COC, si epoxide itu berkurang. Nah, dibandingkan dengan kation tadi, dengan menggunakan silfeburoin ini dia turun secara drastis sekali, dan si alkoxide ini meningkat dengan tajam sekali jika dibandingkan dengan hanya menggunakan cerium tadi. Sehingga kalau dengan menggunakan SSF ini interlayernya meningkat secara tajam gitu ya. Sehingga dari ini yang meningkat secara tajam, kalau kita lihat di sini gitu ya, bahkan dia bisa meningkatkan konduktivitas yang secara signifikan, bahkan nilainya ini itu adalah yang bisa comparable dengan Nafion gitu ya, yang sudah komersial. Ya, ini hasil dari hydrogen detection gitu ya. Kita mengubah konsentrasi hidrogen tadi yang di bagian sensing electrode dengan beberapa ini ya, ada 100 ppm, 200, 300, 400, dan 500 ppm di temperatur yang berbeda-beda dengan menggunakan humidity 40% gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya, ketika kita mengubah konsentrasi ya, IMF-nya ini akan berubah. Di mana perubahan IMF itu yang mix potensial yang sebelumnya kita jelaskan itu tadi ya. Ya, ini adalah mix potensialnya. Lah, perubahan IMF ini kalau kita lihat ya, semakin cepat dia berubah ya, ketika kita ubah konsentrasinya, dia juga semakin cepat untuk berubah hasilnya di sini, responnya, maka sensitivitasnya bagus gitu ya. Kalau kita lihat di sini ya, bahkan sensitivitasnya dia tetap bagus meskipun kita ubah temperaturnya bahkan sampai 80 derajat Celcius gitu ya. Kenapa kok bisa bagus? Ya itu tadi, karena kita menggunakan silfeburoin bahkan dicampur dengan cerium, kan dia memaintain oksigen functional group tadi, sehingga memaintain proton konduktivitasnya, sehingga sensingnya juga akan dimaintain dengan bagus gitu ya. Kemudian selain itu kita juga mengecek dengan beberapa gas ya tadi ya. Ternyata si membran dengan menggunakan SSF digabung dengan cerium ini dia memiliki selectivity yang bagus juga pada CO. Ya, kita tahu bahwa karbon monoksida ini adalah yang ini ya berbahaya ya, dan toksik juga, sehingga device ini juga berpotensi sebagai sensor pada karbon monoksida. Kita juga mengecek stabilitasnya ya, kita ulang beberapa kali gitu ya pada waktu yang berbeda-beda dan responnya tetap sama, sehingga ini stabilitasnya adalah bisa di-maintain. Oke, kita juga mengecek beberapa jenis dari elektrokatalis ya. Jadi tadi ada kebanyakan yang komersial yang kita pakai itu adalah menggunakan PTC gitu ya. Kemudian kita kembangkan gitu ya. PTC ini diganti yang untuk sensingnya itu diganti dengan tungsten ya. Jadi WO3 RGO, tungsten RGO. Kemudian kita juga mengubah ini ya dua-duanya ya, sensing dan reference electrode-nya menggunakan CuRGO. Jadi ini benar-benar free dari metal ya, non noble metal, sehingga ini elektrokatalisnya akan murah gitu ya. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini ya, hasil dengan menggunakan tungsten gitu ya, apalagi tungsten RGO dan CuO ini ternyata dia memiliki respon yang lebih tinggi jika digunakan kita bandingkan dengan PTC di sini. Sehingga selain kita menggunakan materi yang lebih murah dari Nafion, elektrokatalisnya juga bisa dikembangkan dengan katalis yang lebih murah ya. Selain itu kita juga mengecek gitu ya, ternyata ketebalan dari elektrokatalis itu juga sangat berpengaruh gitu ya. Jadi kalau di sini yang terbaik gitu ya, ketebalan dari elektrokatalis itu adalah sekitar 35 mikrometer. Oke, ini adalah kesimpulan dari hydrogen detection tadi ya. Jadi dengan menggunakan silfeburoin, kemudian cerium tadi, proton konduktivitasnya dia lebih tinggi lagi gitu ya pada temperatur tinggi, terutama di 100 derajat. Ya, kemudian karena dia bisa memaintain interlayernya tadi. Selanjutnya SSM dengan GO dengan SSF dan cerium nanokomposit itu dia bisa menunjukkan ini ya respon yang bagus terhadap hydrogen gas sensing di room temperature bahkan sampai 80, dan ini bisa digunakan untuk aplikasi electrochemical device. Ya, kemudian kita masuk ke general conclusion and prospect.
Ya, jadi tadi ya kita sudah menggunakan graphene oxide membran untuk dengan menggunakan ini ya, mengkompositkan graphene oxide membran itu dengan beberapa kation dan juga SSF atau sulfonated fibroin, sehingga ini digunakan untuk ini ya, electrochemical device, terutama untuk produksi hidrogen dan juga deteksi hidrogen. Kemudian ya, kation dan SSF modified GO ini memiliki meningkatkan interlayer distance dari GO membran dan juga mengubah tadi ya, meningkatkan interlayer distance dengan mengubah epoxide menjadi alkohol, menjadi aldehyde dan juga karboksil. Sehingga di sini ya prosesnya ya, modifikasinya melalui sisi bond cleavage di layernya GO tadi, sehingga ini juga akan membuat pore ya di dalam GO nanosit tadi, sehingga dia memudahkan ini ya pore-nya ya, dia memudahkan si proton ini untuk melompat-lompat. Selanjutnya dengan kation SSF modified GO membran itu menghasilkan proton conductivity yang bagus ya, bahkan dia lebih tinggi atau bahkan dia bisa dikomparasikan dengan Nafion yang komersial. Dan proton transport number-nya juga mendekati ini ya, mungkin nanti tadi tidak sempat saya bahas untuk proton transport number, nanti mungkin kalau ada yang bertanya mungkin akan saya bahas gitu ya. Dan proton transportnya ini bagus ya, bahkan sampai 60 derajat. Dan yang terakhir gitu ya, modified GO membran dia bisa secara teoritis bisa menghasilkan hidrogen dan oksigen gitu ya dari air, bahkan di room temperature dan juga 40 derajat Celcius. Dan si graphene oxide dengan menggunakan zinc fibroin dan cerium tadi itu bisa memiliki potensi yang bagus dalam ini ya, hydrogen gas sensing ya di room temperature sampai 80 derajat. Yang mana ini menjadi prospek yang bagus gitu ya untuk penggunaan graphene oxide nanocomposite membran pada electrochemical device. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mungkin saya akan kembalikan ke moderator. Di sini Pak Edi atau kembali ke Pak Paul nggih? Ke saya nih. Ya. Baik, terima kasih Ibu Emi atas penyampaian paparannya yang luar biasa. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Bagi yang akan bertanya, silakan menulis pertanyaannya di chatbox ya. Saya awali dari pertanyaan pertama ini dari Pak Yos ya. Mohon izin bertanya, apakah proton conducting membran ini sama saja dengan proton exchange membran atau berbeda? Tadi penjelasannya terlalu cepat. Terima kasih. Dari Pak Payos. Oh, Pak Payos. Mohon maaf untuk ini ya. Jadi mungkin saya memang perlu diingatkan Pak, biasanya kalau ngomong agak cepat, jadi mohon maaf penjelasannya terlalu cepat. Jadi mungkin akan saya jelaskan lagi nih. Ya, jadi sebenarnya proton conducting ini hampir sama ininya sistemnya ya. Sistemnya atau mekanismenya dengan ini proton exchange membran. Jadi kalau yang di fuel cell itu biasanya kita ini kok tidak bisa sebentar. Oke. Saya bentar. Ya. Jadi hampir sama ya kalau proton exchange membran itu dengan proton conducting membran. Jadi sebenarnya hanya istilah saja. Bahkan untuk water electrolysis juga bisa digunakan dengan istilah PEM ya. Jadi beberapa istilah yang memang berbeda-beda ya. Karena kita memang fokusnya di sini yang dibahas itu adalah bagaimana membran itu bisa memiliki proton konduktivitas yang bagus gitu nggih. Sehingga kita namakan di sini proton conducting membran. Tapi prosesnya sama nggih. Jadi proses di sini itu benar-benar
kebalikan gitu nih. Prosesnya di sini itu adalah kebalikan dari fuel cell. Jadi kalau di fuel cell itu kan mulai dari ini ya, ini seharusnya di anoda gitu ya. Kalau di fuel cell ini seharusnya katoda kalau di fuel cell. Kalau di fuel cell kan hidrogen itu dipecah gitu ya, dipecah menjadi proton ya. Proton kemudian si elektronnya itu kan menghasilkan listrik gitu nggih. Lah si proton itu sama melalui membran. Sehingga PEM, proton exchange membran di fuel cell itu sifatnya sama, yaitu harus memiliki proton konduktivitas yang tinggi. Ya. Sama halnya kalau di sini kebalikannya gitu ya. Kalau di fuel cell dia by-product-nya itu air gitu nih. Kalau di sini kita menggunakan air untuk memproduksi hidrogen. Tapi device-nya itu hampir sama ya. Kalau kita berbicara fuel cell itu biasanya ada MEA, membran electrode assembly lah. Membran electrode assembly ini persis seperti punyanya si water electrolysis ini, proton conducting membrannya water electrolysis ini, Pak. Bagaimana menjawab? Kita lanjut saja dengan pertanyaan berikutnya. Dari yang berikutnya dari Pak Adi ya. Sumber grafit ini berasal dari mana saja dan apakah rumput ilalang termasuk salah satu sumber grafit? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Dari siapa nggih, Pak Edi? Dari Pak Adi. Oh, dari Pak Adi. Terima kasih Pak Adi pertanyaannya. Jadi sumber grafit ini bisa dari banyak nggih, Pak. Kalau sekarang itu bahkan grafit itu bisa dikembangkan dari kelapa sawit juga bisa dikembangkan dari ampas teh gitu nggih. Jadi yang sekarang grafit itu banyak yang dipakai di baterai ya, di baterai digunakan untuk menjadi anoda dan itu banyak dari sumbernya. Sumbernya bisa dari yang mengandung karbon biasanya ya, ada bisa dari glukos, yang mengandung glukos juga yang mengandung karbon ya, ampas teh juga bisa, kemudian kelapa sawit juga bisa gitu nggih. Jadi banyak sumber-sumbernya yang bisa digunakan untuk menjadikan dia menjadi grafit. Yaitu ada proses grafitisasi gitu nggih, tapi ini saya bukan expertnya untuk proses grafitisasi, cuma grafit ini bisa dihasilkan dari banyak sumber. Gitu. Baik, berikutnya pertanyaan dari Ibu Nungki Kusuma Astuti. Mohon izin bertanya, kira-kira untuk production cost-nya lebih rendah atau tinggi metode ini dari metode lama? Serta yield-nya kira-kira bisa meningkat berapa persen sehubungan kesetimbangan dalam hubungan? Bisa pada high temperature. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Nungki ya di sini ya, atau mungkin Pak Nungki. Jadi ini production cost-nya ini dibandingkan dengan yang metode yang lama ini seperti steam reforming ya Pak nggih? Iya, maksudnya ini di sini temperatur tinggi nih. Oh nggih. Jadi ini sebenarnya kita tidak bisa tidak bisa membandingkan karena memang water electrolysis di sini memang belum dikembangkan secara masif seperti steam reforming ya. Jadi ada sebenarnya di water electrolysis ini ada kekurangan juga karena untuk memecah itu tadi kan butuh listrik nggih, dan di mana meskipun dia operable di room temperature kalau masih sekarang gitu ya, kalau apalagi di Indonesia belum ada yang mengembangkan secara masif untuk water electrolysis, bahkan untuk steam reforming juga belum gitu ya. Ya itu tadi di sumber listriknya yang yang terkendala gitu ya. Apalagi kalau mass production dibandingkan dengan yang steam reforming masih belum. Cuma kalau di negara maju yang sudah mengembangkan itu di Jepang ya. Kalau di Jepang itu dia mengembangkan produksi hidrogen sejak 2014, bahkan sekarang sudah matang. Roadmap-nya itu sudah sangat matang sekali. Kemudian hydrogen station-nya juga sudah dibuat, bahkan mulai dari hydrogen production sampai hydrogen utilisasi. Nah, hydrogen production di Jepang itu ada yang sangat besar sekali, itu di dekatnya Fukushima kalau nggak salah, itu dia menggunakan renewable energy listrik. Jadi sumber listriknya adalah menggunakan renewable energy. Kalau sudah seperti itu, ya itu jadi sudah sangat mumpuni gitu, teknologinya sudah sangat mapan, sudah mumpuni, dan dia juga menghasilkan hidrogen dalam skala besar. Kalau dibandingkan dengan steam reforming mungkin lebih murah, karena kalau yang dari Jepang itu ya semakin tahun gitu ya, dari mulai dia
mulai meningkat, mulai mengembangkan 2014 sampai 2023 ini itu production cost-nya semakin lama semakin menurun, dan penurunan production cost-nya itu sangat signifikan, yaitu tergantung dari matangnya teknologi tadi. Tapi kalau sudah menggunakan renewable energy, berarti kan listrik yang dihasilkan gratis, dan hidrogen yang dihasilkan juga ramah, yaitu nantinya akan bisa jauh lebih efisien, jauh lebih murah gitu, jika dibandingkan dengan steam reforming. Cuma untuk sekarang ya, apalagi di Indonesia belum sampai ke sana. Begitu Pak Edi dan Mbak Nungki. Berikutnya pertanyaan dari Pak Fajar Nugroho. Izin bertanya, ada 2 proses sistem produksi hidrogen di PLTU Pelabuhan Ratu. 1 proses elektrolisa dengan menggunakan alkali, dan 2 proses elektrolisa dengan air demineralized tanpa alkali. Bagaimana treatment atau perlakuan perawatan pada 2 proses sistem tersebut sehingga purity hidrogen stabil di 99%? Terima kasih. Ini agak berat pertanyaannya karena ini ya. Jadi terima kasih Pak Fajar gitu ya. Jadi ini ya, kalau yang tadi ini ya, pas di slide ini ya, jadi kalau menggunakan alkali tadi, itu biasanya proses yang ini itu di elektrolitnya ya. Jadi kalau elektrolit ini kalau dia dari alkali gitu ya, apalagi di sini ada alkalin water gitu ya, itu prosesnya membuat elektrolitnya lebih korosif ya. Jadi kalau elektrolit korosif itu ya nanti akan mengurangi efisiensinya, sehingga sebenarnya prosesnya adalah ya elektrolitnya diganti itu tadi dengan menggunakan PEM atau menggunakan membran, sehingga yang korosif tadi itu bisa dikurangi, sehingga efisiensinya dia lebih bagus gitu ya. Cuma kalau yang di sini karena sudah ini ya, mungkin produksinya sudah besar ya. Kalau yang di sini masih skala lab ya. Kalau yang untuk proton conductive membran di sini, untuk perawatan purity itu ini ya, saya belum pernah ini ya untuk yang alkalin, jadi belum pernah memegang langsung untuk yang alkalin water ini, alkalin elektrolisis ini, sehingga mungkin saya kurang paham ya untuk membuat yang sudah ada ini perawatannya. Cuma sarannya ya memang dari alkalin water ini diganti dengan membran gitu, kalau memungkinkan, untuk membuat dia lebih lebih aman, kemudian lebih tahan lama, kemudian efisiensinya lebih bagus. Begitu Pak. Baik, ini pertanyaan di chatbox ini sudah habis. Apa ada yang mau menanyakan dengan mikrofon? Langsung dengan Bu Emi ini, dengan mikrofon. Silakan kalau ada pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan ini, saya sedikit ingin bertanya ke Bu Emi ya. Sekarang kalau di lab yang terkait dengan kegiatan ini apa saja yang dijalankan ini? Jadi ini Pak, jadi saya kalau dari ini ya, saya melakukan proses hydrogen production ini bukan di Indonesia nggih Pak nggih. Cuma kami sekarang di Teknik Fisika itu, di Lab Energi Teknik Fisika nggih, itu kita mengembangkan SPE-nya Pak. Jadi kita fokus ke membrannya ini Pak. Jadi kalau dulu kita gabungkan menggunakan graphene oxide gitu nggih, untuk sebenarnya graphene oxide setelah dari produksi hidrogen itu juga kita kembangkan dipakai di baterai Pak. Kita pakai di baterai, kemudian sekarang kita gabungkan si graphene oxide ini dengan pati jagung, jadi yang murah-murah yang bisa dikembangkan di Indonesia. Kalau proses produksi baterai kan biasanya menggunakan glove box nggih Pak Edi nggih, pakai glove box, kemudian ada beberapa solvent yang memang tidak bisa dipakai di luar, sehingga kita membuat elektrolit yang bisa diproduksi tanpa glove box gitu, karena sebenarnya karena kekurangan ini nggih fasilitas, tapi kita akhirnya memutar otak mengubahnya dengan menjadi itu tadi membran itu tadi Pak. Jadi kita kembangkan membrannya dulu, nanti untuk device-nya mungkin ini berjalan untuk mengembangkan device-nya di Indonesia. Baik, ini ada Pak Fajar Nugroho nih muncul lagi nih, bertanya lebih lanjut ini Bu. Apakah hasil sampling dari elektrolisasi pada generator klorin bisa dimanfaatkan sebagai hidrogen murni
Contoh kasus hasil sampling elektrolisis pada generator klorin, pada produksi klorin dibuang hidrogennya tanpa dimanfaatkan, ada dibuang-buang hidrogennya. Nggih, Pak, terima kasih. Jadi kalau ini nggih, saya mungkin tidak membahas fokusnya di klorinnya nggih, Pak, nggih. Jadi kalau sebenarnya membran ini, grafin oxide membran itu selain, dia bisa digunakan untuk apa, conducting proton, itu dia juga, bisa digunakan sebagai gas separasi, Pak. Ya, jadi, karena itu tadi dia memiliki permeability gas itu yang rendah, jadi dia hanya bisa melewatkan proton saja, makanya kita fokus di proton konduktivitas. Sehingga, apapun ini ya, kita pernah mencoba menggabungkan dengan beberapa gas ya, tapi kita lebih ke fokusnya ke gas sih, Pak, ya. Ada gas metana, kemudian ada digabung dengan karbon dioksida, kemudian apalagi ya, ada beberapa gas yang kita campur gitu ya, dengan hidrogen. Nah, itu ternyata, hidrogennya bisa melalui hidrogen saja yang bisa melalui si membran ini. Sehingga dia bisa digunakan untuk menyaring hidrogen ini dengan beberapa, material yang lain. Bisa diambil dari beberapa material yang lain dengan menggunakan ini. Intinya ada di katalis sebenarnya, untuk memecah itu. Baik. Oke, seandainya ini kan ini hidrogen yang terbuang ini mestinya sudah hidrogen ya Bu ya, atau apa ini? Cuma ini mungkin hidrogennya belum murni nggih, Pak, nggih, yang Oh, belum terbuang. murni ya? Nggih. Ya, Jadi ya, kan ya. mungkin dia masih tercampur dengan yang klorin itu tadi. Sehingga mungkin belum murni, sehingga untuk memurnikan perlu yang separasi tadi. Baik. Separasi. Oke, sambil nunggu pertanyaan lagi Bu. Ini kalau di lab ini ada berapa orang Ibu tim yang bekerja sama dengan Bu Emi? Saya di energi sendiri, Pak. Saya Oh, di saya di energi sendiri. Nah, biasanya saya Pak, mungkin dulu pernah ngisi Pak di BKTF Pak Bu Silvi. Bu oh Silvi ya, ya, ya. ini ya Bu Silvi main di baterai nih Pak nggih. Ya, ya. Jadi ini kita fokusnya di SPE itu kemudian kita kembangkan di beberapa device. Oh, oke. Ya, ya. Nggih. Baik. Jadi masih dengan peneliti dengan mahasiswa gimana? Oh, ini alhamdulillah kalau di ini kita ada grup nih Pak, nggih, ada grup, Ya, untuk mahasiswa S1 sama S2 yang ya. mengerjakan ini Hmm. mengerjakan membran ini. Kita tidak hanya menggunakan grafin oxide, kita sekarang yang tadi saya sebutkan mengembangkan pati jagung, Pak. Hmm. Kemudian dengan menggunakan beberapa katayon tadi, Hmm. kemudian juga, beberapa material-material yang lain. Ada berapa orang Bu nih grupnya nih? Kalau untuk tahun ini yang mengerjakan SPE itu, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 Pak, 4 mahasiswa S1 sama 1 mahasiswa S2. Hmm. Tahun yang sekarang lagi mengerjakan, kemudian semester lalu itu sudah lulus gitu nggih, ada Ya. mahasiswa S2 juga dan, mahasiswa S1 yang baru Hmm. lulus. Hmm. Jadi Nah, terus risetnya dari mana Bu ininya yang memberikan funding ini Bu? ini kita kemarin Pak funding-nya by ini Pak Dikti kita ajukan yang penelitian tesis itu, kemudian Ya. juga funding yang ini lokal ITS juga biasanya setiap tahun memberikan funding Oh, untuk ini. Nggih, oh, alhamdulillah kita merintis lab dari awal Pak, dari nol, merintis oh, lab ini dari nol. jualannya luar biasa nih. Kan ada juga yang itu eh, yang dengan ada Telkom University itu juga alumni dari Teknik Fisika ITS itu nggak ada kontak sama sekali. Kinten Pak, Ya cengkung. Bu, banyak itu beberapa dosen di Universitas Telkom di Teknik Fisika juga itu. Oh, Bu Teknik Fisika di Universitas Telkom, Bu Herti saya kenalnya, Pak. Oh ya, Herti, terus Pak Fauzi, terus Bu Amalia. ya Bu Amalia Oh, itu, Bu Amalia, ya, 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 Kanazawa, Pak, dulu di Kanazawa ya, ini. ya. Kan mungkin bisa berkolaborasi juga ya Nggih dengan, nggih, nggih, Pak. Nggih. ya, ya, ya.
kalau roadmap-nya berapa tahun ke depan lagi nih device-device ini sudah mulai akan bisa diaplikasikan ini? Diaplikasikannya untuk yang komersialisasi ya Pak? Nggak usah sampai Oh, komersial. Kalau udah. komersial itu 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 jauh nanti lagi. PDP itu nanti. Kalau device itu kemarin sebenarnya kita sudah ini Pak, pakai aluminium baterai Pak. Itu yang mahasiswa S2 kemarin sudah ada hasilnya di aluminium baterai, kemudian ini tapi nggak menggunakan graphene oxide Pak, yang kita gabungkan pati jagung dengan aluminium nitrat. Itu terus mungkin ini nanti kita gabungkan ke superkapasitor untuk yang mahasiswa S2 sekarang ini Pak. Jadi malah aplikasi dong ini sebenarnya ya, tapi Nggih, secara nggih. hub gitu ya. Nggih. Sekarang renewable energy dan energy storage itu sepertinya ini banyak ini sekarang didorong untuk Nggih. Iya. mana ini. Kalau ini tadi ya Pak ya, renewable energy dan energy storage itu saling melekat satu sama lain nih Pak. Apalagi nanti kalau teknologinya sudah yang nanti kalau renewable energy sudah melebihi primary energy, ya mau nggak mau memang Pak dua-duanya harus dikembangkan secara masif. Iya. Karena ada itu nggak tahu kalau di TB kan ada itu support dari Asian Development Bank. Nggih Pak, ya ADB. Ada banyak Pak, kalau di tes kemarin ada HETI, ya HETI itu Pak yang ADB itu. Sekarang ini lagi berjuang itu yang kerjasama 4 universitas dengan NTU. Iya, Asia gitu. Isinya juga renewable energy. Iya Pak. Sama storage itu Bu. Jadi ya mungkin kalau riset di sana kuat nantinya sangat dibutuhkan itu. Nggih Pak. Nggih. Baik Bu, ini sudah nggak ada yang bertanya lagi nih sepertinya Bu. Oke, kalau nggak ada satu, sampun. Sampun ini Bu. Baik, sekali lagi saya atas nama Badan Kejuruan Teknik SK PI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nur Laila Hamidah, Ibu Emi, yang sudah menyampaikan paparannya, kemudian juga menjawab beberapa pertanyaan yang muncul, termasuk dari yang sudah di industri ini tadi, yang dari PLTU ya, ini ya, mungkin bisa menjadi bahan diskusi selanjutnya barangkali. Ya mudah-mudahan saja nanti bisa mendorong Bu Emi untuk bekerja lebih giat lagi di produksi hidrogen loh. Ini kan baterai sama hidrogen itu roadmap yang luar biasa Bu. Jadi ya mungkin memang harus digeluti, ini jarang loh orang yang di sana itu masih menjadi manusia langka ini Bu. Iya Pak. Terima kasih juga pada Pak Paul Wijaya tadi, walaupun mohon maaf ya, jadi on off tadi minta diulang lagi, tapi waktunya kan agak lewat jauh ya, jadi ya mungkin kita lanjutkan besok sore masih Pak Paul Wijaya. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang masih bergabung di sore hari ini. Kita lanjutkan acara kita besok sore ya, topiknya tentang cyber security kan besok sore. Silakan yang berminat untuk bergabung. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, tetap waspada dengan protokol kesehatan. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak.